Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, Stambuk A3511902. Kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah mineralogi, yaitu tentang asosiasi mineral pada batuan. Sebelum kita masuk tentang asosiasi mineral pada batuan, marilah kita mengetahui apa itu mineral. Mineral merupakan benda padat dan homogen dan ditemukan secara alami, mempunyai sifat fisik dan kimia tertentu. Biasanya ditemukan dalam bentuk kristalin dan merupakan zat anorganik. Keterdapatan mineral di bumi ini dapat membentuk batuan dan atau berasosiasi dengan mineral lain dalam bentuk batuan. Nah, pertama kita masuk ke batuan beku. Batuan beku terbentuk dari pendinginan magma. Saat magma lebih dekat ke permukaan, magma akan lebih mendingin lebih cepat. Kecepatan pendinginan magma akan mengontrol tekstur dan pembentukan mineral pada batuan. Granit merupakan salah satu contoh batuan beku. Secara genesa batuan, kondisi temperatur, tekanan, dan waktu serta kondisi komposisi magma akan membentuk mineral tertentu pada batuan. Deret Bowen adalah deret yang memperlihatkan diferensiasi mineral hasil pembekuan magma berdasarkan pendinginan magma. Dalam susunan deret Bowen, temperatur pembentukan kristal-kristal mineral makin rendah makin ke bawah. Deret Bowen menyimpan dua poin penting, yaitu tentang temperatur terbentuknya mineral dan tentang sifat mineral yang terbentuk. Ketika magma bergerak menuju permukaan bumi, maka temperaturnya berangsur turun dan mulai membentuk mineral. Mineral yang pertama kali terbentuk merupakan mineral-mineral yang bersifat basah, yang tersusun dari unsur-unsur magnesium, ferum, dan kalsium. Contohnya pada batuan olivin dan pyroxene. Selanjutnya, terbentuk mineral-mineral bersifat intermediate seperti hornblenda atau biota. Dan yang terakhir adalah mineral-mineral bersifat asam yang mengandung banyak silika dan aluminium seperti muskovit dan kuarsa. Sehingga pada batuan beku sangat jarang ditemukan mineral yang bersifat basah berasosiasi dengan mineral asam. Nah, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini adalah gambar reaction Bowen series yang dibedakan menjadi dua, yaitu discontinuous dan continuous. Selanjutnya kita masuk ke batuan sedimen. Batuan ini berasal dari batuan yang terlebih dahulu terbentuk, yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapuknya diangkut oleh air, udara, atau es, yang selanjutnya diendapkan berakumulasi di dalam cekungan pengendapan membentuk sedimen. Material-material sedimen itu kemudian terkompaksi, mengeras, dan mengalami litifaksi. Batuan sedimen terjadi akibat pengendapan materi hasil erosi yang terdiri atas berbagai jenis partikel, yaitu ada yang halus, kasar, berat, dan ada juga yang ringan. Cara pengangkutannya pun bermacam-macam. Ada yang terdorong, ada yang melompat, ada yang terbawa dalam bentuk suspensi, dan ada pula yang larut. Berdasarkan proses pembentukan batuan sedimen dapat dibagi menjadi 4 kelompok: sedimen klastik, sedimen biokimia, sedimen kimia, dan kategori keempat untuk kategori lainnya adalah untuk batuan sedimen dibentuk oleh dampak vulkanisme dan proses-proses minor lainnya. Berbeda dengan batuan beku dan metamorf, batuan sedimen biasanya mengandung sangat sedikit mineral utama yang berbeda. Namun asal-usul mineral dalam batuan sedimen sering lebih kompleks daripada dalam batuan beku. Mineral dalam batuan sedimen dapat dibentuk oleh persipitasi selama sedimentasi maupun ketika terjadi diagenesis. Mineralogi dari batuan sedimen klastik ditentukan oleh material yang dipasok dari daerah sumber, cara transportasi ke tempat pengendapan, dan stabilitas mineral tertentu. Sedangkan pada batuan sedimen karbonat dominan terdiri dari mineral. Selanjutnya kita masuk ke batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari proses metamorfisme. Batuan-batuan sebelumnya karena perubahan temperatur dan tekanan, metamorfisme terjadi pada keadaan padat ke padat.
meliputi proses bentukan mineral baru serta terjadi dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dengan lingkungan batuan asalnya terbentuk. Di samping karena pengaruh tekanan dan temperatur, metamorfisme juga dipengaruhi oleh fluida, di mana fluida atau H2O dalam jumlah bervariasi di antara butiran mineral atau pori-pori batuan pada umumnya mengandung ion terlarut akan mempercepat proses metamorfisme. Batuan metamorf memiliki beragam karakteristik. Karakteristik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komposisi mineral batuan asal, tekanan dan temperatur saat proses pengaruh gaya tektonik, dan pengaruh fluida. Mineral metamorfik adalah mineral yang terbentuk hanya pada suhu dan tekanan tinggi terkait dengan proses metamorfosis. Mineral ini yang dikenal sebagai mineral indeks seperti silimanit, kyanit, struolit, andulsit, dan beberapa garnet. Mineral lainnya seperti olivin, pyroxene, amphibol, mica, feldspar, dan kuarsa dapat ditemukan dalam batuan metamorf, tetapi belum tentu merupakan hasil dari proses metamorfisme. Mineral ini terbentuk selama kristalisasi batuan beku. Mereka stabil pada suhu dan tekanan tinggi dalam batas-batas tertentu. Dan adanya beberapa mineral dalam batuan metamorf menunjukkan perkiraan suhu dan tekanan di mana mereka terbentuk. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya tentang asuransi mineral pada batuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.